Henderson. Divock Origi. Nama Divock Origi mungkin memang kalah tenar jika dibanding Mohamed Salah, Sadio Mane atau bahkan Roberto Firmino. Namun Origi mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki pemain lain di skuad The Reds. Ia seringkali hadir sebagai dewa penyelamat bagi Liverpool, bahkan dalam momen yang tak terduga. Sebagian orang mungkin masih ingat gol pembuka dan gol penutupnya di leg 2 semifinal Liga Champions Eropa pada tahun 2019. Gol pertama yang membangkitkan semangat perjuangan anak-anak The Reds setelah di leg sebelumnya dihajar 3 gol tanpa balas di Camp Nou. Serta gol penutup yang secara dramatis memupus harapan Barcelona untuk melaju ke babak final. Namun, bukan hal itu saja yang membuktikan bahwa Origi layak menyandang gelar Lord yang sesungguhnya. Tidak seperti Lord Karius atau Lord Lingard, kami lebih suka memanggilnya Lord of the Lords. Bahkan, Jurgen Klopp dalam sebuah wawancara pasca pertandingan di kandang Wolverhampton tak segan mengatakan bahwa Origi adalah seorang legenda. Hal tersebut bukannya tanpa alasan. Di pertandingan tersebut Liverpool tampil agresif dengan membombardir pertahanan The Wolves, namun kesulitan untuk mendapatkan gol pertama mereka. Bahkan setelah mereka membuat 17 tembakan dengan 5 diantaranya on target. Origi kemudian dimainkan di menit ke-68 menggantikan sang kapten Jordan Henderson. Keputusan Klopp untuk memainkan Origi nampaknya memang sangat tepat, karena di menit 94 Origi berhasil memecah kebuntuan dengan memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah dan mencetak gol pembuka sekaligus gol penutup ke gawang Josesa. Sejauh ini, Origi merupakan pemain Liverpool pertama yang mampu menyerangkan 11 gol sebagai pemain pengganti di ajang Premier League. Terakhir kali ia melakukannya kala Liverpool bersua Everton di Anfield pada 25 April 2022. Saat itu ia berhasil memanfaatkan bola hasil tendangan salto Luis Diaz yang memantul di depan gawang Jordan Pickford. Sekali lagi, gol tersebut membuktikan kalimat "Without Origi, football is nothing." Tanpa Origi, sepak bola bukanlah apa-apa. Kenapa dia adalah Lordnya para Lord? Karena jika pemain lain harus bersusah payah mengejar bola untuk mencetak gol, maka Origi lebih seperti dikejar-kejar dan dihampiri bola untuk ia konversi menjadi sebuah gol. Hal itu mungkin terdengar berlebihan, tapi memang begitulah faktanya. Bahkan ada satu momen di mana saat itu Origi melakukan tembakan dalam kemelut di depan gawang. Tendangannya saat itu hanya mengenai sisi samping bola dan menggelinding memutar ke arah luar gawang. Namun meski gol tidak tercipta dari kakinya, tendangan tersebut seketika menjadi assist yang berhasil dikonversi menjadi gol indah oleh Mohamed Salah. Layaknya jimat keberuntungan, Origi seringkali dimainkan kala Liverpool berada dalam situasi genting, baik mengejar ketertinggalan ataupun mengejar poin krusial demi mendapatkan kemenangan. Dan kali ini kita akan coba mengulas seperti apa perjalanan hidup seorang Divock Origi, sang Lord of the Lords. Divock Okot Origi lahir pada 18 April 1995 di Ostend, Belgia. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Linda Adiambo dan Mike Origi. Kedua orang tuanya adalah imigran dari Kenya, dan sebagian sumber mengatakan bahwa ayah Origi adalah orang Kenya pertama yang berkarir di sepak bola Eropa. Mike Origi merupakan seorang mantan pemain sepak bola asal Kenya yang bermain untuk KV Oostende di Liga Pro Belgia. Seperti peribahasa mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kecintaan Origi akan sepak bola sudah ia tunjukkan sejak ia mulai belajar berjalan. Ada bola di rumah kami sejak ia mulai berjalan. Dia biasanya menendang bola tersebut di dalam rumah atau di halaman. Dan sejak usia 6 tahun, dia sudah memiliki bakat. Ia juga memiliki tubuh lebih tinggi dan lebih kuat dari anak-anak lain. Tutur Mike Origi mengingat awal permulaan perkenalan anaknya pada sepak bola. Origi menjalani karir mudanya bersama KRC Genk
selama 9 tahun, hingga akhirnya ia pindah ke Lille pada usia 15 tahun. Bersama Lille, Origi berhasil mencetak gol pertama pada laga debutnya di tahun 2013. Setelah itu, ia berhasil menyerangkan total 16 gol dari 89 pertandingan. Setahun setelahnya, scout dari Liverpool terpikat dengan bakat dan performa Origi. Hingga akhirnya, mereka mendatangkan Origi dari Lille seharga 10 juta pounds. Namun di musim tersebut, Origi masih bermain untuk Lille dengan status pinjaman. Origi juga sempat dipinjamkan ke Wolfsburg pada tahun 2017 demi bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Sekembalinya ke Liverpool, Origi masih belum bisa mendapat kepercayaan penuh Jurgen Klopp untuk dimainkan sebagai starter. Origi lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Setelah pertandingan final Liga Champions 2019, Origi diperkirakan akan lebih sering mendapat kepercayaan untuk bermain penuh sejak menit pertama karena kontribusinya dalam mencetak gol di laga semifinal dan final yang membawa Liverpool menjadi juara. Namun nyatanya, hingga saat ini Origi masih sangat jarang dimainkan, bahkan seringkali ia tidak masuk dalam daftar pemain cadangan. Melihat bakat dan keajaibannya, memang agak mengherankan entah kenapa Jurgen Klopp masih belum bisa memberi kepercayaan penuh padanya. Mungkin Jurgen Klopp punya alasan tersendiri atas hal tersebut. Atau mungkin memang sudah saatnya Origi menemukan klub baru demi menjaga karir dan bakatnya di masa depan. Atau setidaknya, Origi harus mendapat kesempatan untuk bersinar bersama Belgia di Piala Dunia mendatang. Satu lagi fakta menarik tentang Divock Origi. Ia merupakan pemain termuda Belgia yang pernah mencetak gol di Piala Dunia dan juga merupakan pemain berdarah Kenya pertama yang pernah mencetak gol di ajang tersebut.